Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan video podcast nih. Tapi sebelumnya perkenalkan saya Emilia Santika dengan nomor daftar HD 15 angkatan 13 dengan jabatan penyuluh pertanian. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu yang berat tapi asik nih, yaitu bela negara. Nah, dalam bela negara ini ada 5 nilai dasar. Salah satunya yaitu rela berkorban yang akan kita bahas dan kita kaitkan dengan jabatan kita sebagai penyuluh pertanian. Nah, di sini saya nggak sendiri nih, saya bersama partner saya yaitu Mbak Mulita. Boleh nih Mbak, perkenalan dirinya dulu. Oke. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulita Depi, peserta Latsar CPNS Kementerian Pertanian tahun 2026, gelombang 2, angkatan 13, kelompok 3 pada agenda pembelajaran satu ini dengan NDH 25 dari Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan jabatan penyuluh pertanian ahli pertama. Wah, jauh banget ya Mbak. Tapi Iya, dari sebelumnya salam Kalimantan, kenal ya. Mbak. Oke, sebelum masuk ke pembahasan nih, saya mau tanya dulu, menurut Mbak, bela negara itu apa sih? Kalau menurut saya pribadi sih ya, bela negara itu merupakan sikap dan tindakan setiap warga negara untuk menjaga, mempertahankan, dan juga mencintai negara dari berbagai ancaman, baik itu dari ancaman luar maupun dari ancaman dalam negeri itu sendiri, Mbak. Wah, oke, supaya udah paham banget ya sama bela negara. Terus kita masuk ke poin dari indikator rela negara ini, rela berkorban ini, Mbak, yaitu rela mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk kemajuan bangsa. Nah, jika dikaitkan dengan profesi kita sebagai penyuluh pertanian, gimana sih Mbak realitanya di lapangan gitu? Nah, kita kan sama nih, Mbak, sebagai penyuluh pertanian ya. Penyuluh itu kan Iya. jam kerjanya nggak cuma dari pukul 8 pagi sampai jam 4 sore. Kadang petani itu baru sempat kumpul tuh pada malam hari. Jadi kita harus rela berkorban gitu ya untuk bisa datang ke balai desa atau ke kelompok tani yang membutuhkan kita pada malam hari demi memastikan petani itu dilayani dengan baik oleh PPL-nya. Wah, betul banget ya Mbak. Ada poin lagi nih Mbak di nilai rela berkorban, yaitu mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Pernah nggak sih Mbak di posisi yang harus punya pilihan gitu antara kepentingan pribadi sama kepentingan petani gitu? Kalau saya pribadi sih pernah banget sih, bahkan sering ya. Misalnya aja nih, saat weekend gitu atau saat libur, itu kan kita itu maunya santai, me time, itu kumpul-kumpul sama keluarga. Tiba-tiba ada serangan hama atau penyakit yang mendadak gitu, yang mana kita harus ada kunjungan. Nah, jadi kita di sana harus turun langsung ke lapangan untuk membantu melayani masyarakat. Ya, itu merupakan salah satu bentuk wujud nyata bela negara ya. Wah, udah siap banget ya Mbak kalau dipanggil langsung datang nih. Ya, harus ya Kita sedia bahas 24/7 ya, Mbak. Terus kita bahas lagi nih Mbak tentang siap membela bangsa dan negara dari berbagai ancaman. Nah, di pertanian kan ancamannya nih krisis pangan. Jadi saat kita membantu petani meningkatkan hasil panen, kita sebenarnya sedang membentengi kedaulatan pangan Indonesia. Betul nggak sih, Mbak? Betul banget sih itu, Mbak. Jadi kita ini ya sebagai penyuluh pertanian itu harus mendampingi gimana supaya hasil panen petani itu melimpah, produktivitasnya itu meningkat, dan juga kualitasnya itu terjaga dengan baik supaya Indonesia ini tidak terjadi krisis pangan gitu, Mbak. Oke. Oke, betul banget ya, Mbak. Terus sekarang kan lagi masa peperangan ya, Mbak. Ada isu-isu Iya. gitu, krisis. Nah, kita sebagai penyuluh kan bertindak untuk mendampingi petani dalam menjaga pangan kita di Indonesia. Nah, dari poin-poin rela berkorban ini tadi, Mbak, kita masuk lagi ke makna bela negara itu sendiri. Banyak yang bilang bela negara itu tugasnya TNI atau polisi. Nah, menurut pandangan Mbak, gimana sih sebagai ASN muda? Sebenarnya tugas bela negara itu tugasnya siapa gitu? Nah, ini sih salah satu pandangan saya yang perlu diluruskan itu ya di era sekarang ini.
Bela negara itu maknanya kan tuh sangat luas, apalagi bagi kita itu sebagai ASN. Bela negara itu merupakan pengabdian profesi. Artinya, di setiap butir tugas yang kita kerjakan di kantor dengan penuh tanggung jawab maupun di lapangan, itu harus berdedikasi dengan penuh tanggung jawab. Itu juga sudah termasuk salah satu bela negara loh. Kita membela negara dari kemiskinan, dari ketidakteraturan, serta pelayanan yang lambat. Jadi misalnya nih, kita dibutuhkan petani untuk pendampingan sewaktu-waktu, kita harus siap sedia di situ. Oke, tugas PPL itu kalau dibilang Pak Amran nggak ada hari libur ya Mbak, Ya, tidak ada tanggalnya libur itu. semua tanggal hitam. Iya. Oke, jadi bukan cuma soal pegang senjata ya, tapi Iya, juga benar pegang banget. amanah. Nah, dari 5 nilai dasar tadi, menurut Mbak mana nih yang paling menantang buat diterapkan di lingkungan kerja? Kalau menurut saya pribadi sih Mbak, yang menantang itu poin rela berkorban ya. Karena itu Oke. terkadang sih, kita itu kan harus mengorbankan ego pribadi kita atau waktu luang demi kepentingan petani atau kepentingan publik yang lebih besar. Misalnya seperti tadi kan, kalau petani membutuhkan kita, mau sore ataupun malam di luar jam kerja itu, petani butuh pendampingan, misalnya dalam pengendalian hama dan penyakit, ya kita tetap harus siap sedia terjun langsung ke lapangan. Pokoknya dibutuhkan petani langsung ada, harus siap sedia gitu Mbak. Oke, wah, ini PPL andalan banget nih kayaknya ya. Yes. Terus bicara tantangan nih Mbak, sekarang kan zamannya serba digital ya. Ada nggak sih Mbak hubungannya bela negara sama perilaku kita di medsos gitu sebagai seorang ASN? Wah, tentunya itu adem banget ya Mbak Emilia ya. Itu kan termasuk nilai sadar berbangsa dan bernegara ya. ASN itu kan Ya, sebagai role model. Kalau kita ikut-ikutan sebar hoax atau malah bikin postingan yang memecah belah, di sana itu artinya kita gagal bela negara. Sebaiknya itu kan kita harus menyebarkan informasi itu harus yang berpositif, informasi yang positif gitu, seperti tentang kebijakan pemerintah. Nah, itu merupakan salah satu aksi bela negara di ruang digital gitu ya. Jadi kita tuh harus bisa memilih yang mau disebarkan informasinya ke media sosial itu, karena yang oke, seperti saya katakan tadi kan sebagai role model itu. Ya mungkin itu oke, sih. oke, oke. Terus Mbak, untuk teman-teman laser yang lain nih, ada tips nggak gimana caranya biar semangat nih bela negaranya? Nggak cuma pas pelatihan ini aja nih, tapi bisa jadi kebiasaan. Tipsnya itu kalau menurut saya ya, itu kita harus mulai dari hal yang kecil dulu deh. Oke, Misalnya gimana aja tuh Mbak kita contohnya? mulai dari datang tepat waktu saat bekerja, berpakaian yang rapi sesuai aturan, sampai sama juga kita harus jaga kesehatan sih itu yang penting ya. Karena Ya, jaga kesehatan biar kita bisa bekerja secara maksimal gitu. Ingat kesehatan isu ingat kesehatan itu merupakan, kemampuan awal bela negara juga loh. Kalau kita sakit-sakitan gimana mau melayani masyarakat kan? Nah, iya betul Mbak. makanya kita harus jaga kesehatan juga kan, itu merupakan juga salah satu awal bela negara, karena kesehatan itu sangat penting supaya kita bisa memberikan, pelayanan yang maksimal untuk masyarakat, khususnya untuk petani-petani kita. Oke, betul banget ya Mbak, luar biasa. Isinya pembahasan kita hari ini daging semua nih. Terus ada nggak Mbak pesan atau harapan gitu sebagai ASN muda di Indonesia dalam konteks bela negara ini? Kalau harapan saya pribadi sih, itu mari kita jadikan nilai bela negara ini sebagai napas kerja kita. Jangan cuma jadi jargon, mari kita tunjukkan kalau ASN Angkatan 2026, khususnya gelombang 2 ini, adalah angkatan yang terintegritas, melek teknologi, dan punya cinta yang besar buat Indonesia, lewat pelayanan publik yang unggul gitu. Oke, makasih banget ya Mbak. Mantap nih. Kalau kata Bu Lentrennya harus tepuk salut dulu. Iya. Makasih ya Mbak atas waktunya. Jadi Ya. kesimpulannya bela negara itu adalah memberikan yang terbaik gitu dimanapun posisi kita berada, baik sebagai penyuluh pertanian ataupun pekerjaan yang lain gitu. Mungkin sekian ya podcast kita hari ini. Saya Emilia dan Mbak Mulita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Salam.